aku Tara. Mari belajar tata surya bersamaku. Nah, apa sih tata surya? Tata surya itu merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet-planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana anggota tata surya berada mengelilingi matahari. Nah, tata surya sendiri ini terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dari keruntuhan gravitasi sebuah awan raksasa. Apa aja sih yang mengorbit pada tata surya kita? Nah, objek yang mengorbit pada tata surya kita banyak, seperti planet, asteroid, komet, benda-benda kecil tata surya, dan satelit alami. Nah, teman-teman harus tahu nih, urutan planet berdasarkan jarak dari matahari dimulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, hingga Neptunus. Semua gerakan ini terjadi karena pengaruh kuat dari gaya gravitasi matahari yang memegang peran sentral dalam menjaga kestabilan sistem tata surya. Hai, aku Matahari. Aku adalah bintang besar yang berada tepat di tengah-tengah tata surya. Aku bukan cuma bersinar terang, tapi aku juga menjadi pusat gravitasi yang membuat semua planet termasuk bumi berputar mengelilingiku. Bisa dibilang, aku ini semacam pemimpin orkestra dalam tata surya dengan masaku yang super berat sekitar 330.000 kali lebih berat dari bumi. Aku mempunyai gaya gravitasi yang sangat kuat. Gaya inilah yang menjaga agar planet-planet, bulan, asteroid, dan benda langit lainnya tetap berada di jalurnya masing-masing. Tubuhku sebagian besar terbuat dari gas hidrogen dan helium. Tapi di dalam intiku ada reaksi fusi nuklir yang sangat dahsyat. Reaksi ini mengubah hidrogen menjadi helium dan menghasilkan energi yang sangat besar. Nah, energi inilah yang aku pancarkan ke seluruh penjuru tata surya dalam bentuk cahaya dan panas. Tanpa aku, bumi bakal gelap dan dingin. Gak bakalan ada fotosintesis. Tumbuhan gak bisa hidup. Iklim kacau. Dan tentu saja gak akan ada kehidupan seperti yang kamu kenal sekarang. Planet selanjutnya adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terdekat dari matahari dalam sistem tata surya. Mengorbit sangat cepat sehingga 1 tahun di Merkurius hanya sekitar 88 hari di bumi. Dinamai dari dewa utusan Romawi karena kecepatan orbitnya yang sangat tinggi. Memiliki permukaan yang penuh kawah sama seperti bulan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Matahari. Jadi kali ini aku ingin perkenalkan salah satu tetanggaku, namanya Venus. Venus adalah planet kedua yang mengelilingiku. Dia sering terlihat sangat terang dari bumi saat fajar atau senja, sehingga manusia menjulukinya bintang fajar atau bintang senja. Tapi jangan salah, dia bukan bintang, melainkan planet yang penuh misteri. Hari di Venus sangat panjang, bahkan lebih lama dari setahunnya sendiri. Dan uniknya lagi, ia berputar ke arah yang berlawanan dari kebanyakan planet lain, atau biasa disebut dengan rotasi retrograde. Permukaan dia dipenuhi dataran luas, gunung berapi, dan pegunungan. Venus memang tidak punya satelit atau cincin, tapi tetap menjadi objek yang penting untuk diteliti karena banyak kemiripannya dengan bumi. Nah, kalau ini aku sendiri, Bumi. Bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari. Planet ini berada pada jarak yang ideal sehingga Bumi merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Waktu yang dibutuhkan Bumi untuk 1 kali revolusi
mengelilingi matahari adalah 365 hari. Sementara skala rotasi atau lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbernya berlangsung selama 24 jam. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu bulan, yang berperan penting dalam stabilisasi iklim dan pasang surut. Bumi memiliki keberagaman yang luar biasa, mencakupi berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, padang rumput, gurun, dan lautan. Setiap ekosistem mendukung berbagai spesies tumbuhan dan hewan, mulai dari mamalia besar hingga mikroorganisme. Selain itu, bumi juga memiliki variasi iklim yang luas, mulai dari iklim tropis yang hangat hingga iklim kutub yang sangat dingin. Dia adalah Mars, teman planetku, planet keempat dari matahari, yang diambil dari nama dewa perang dalam mitologi Romawi. Dia dikenal sebagai planet merah karena dia tampak berwarna kemerahan akibat besi oksida di permukaannya. Mars memiliki gunung berapi tertinggi di tata surya, yaitu Olympus Mons, yang tingginya mencapai sekitar 22 km. Suhu rata-rata di Mars mencapai minus 60 derajat Celcius, dengan variasi yang signifikan tergantung lokasi. Mars juga memiliki dua satelit kecil, Phobos dan Deimos, yang diyakini merupakan asteroid yang terperangkap oleh gravitasi planet ini. Penelitian tentang Mars terus dilakukan untuk mencari tanda-tanda kehidupan dan potensi eksplorasi manusia di masa depan. Nah, kalau dia Jupiter, dia merupakan planet terbesar di tata surya dan sering disebut sebagai planet Jovian. Planet ini terdiri sebagian besar dari gas, terutama hidrogen dan helium. Jupiter memiliki sistem satelit yang luas dengan lebih dari 16 satelit yang diketahui. Selain itu, Jupiter juga terkenal dengan badai besar yang disebut Great Red Spot, yang merupakan badai raksasa yang berlangsung selama ratusan tahun. Keberadaan cincin tipis dan medan magnet yang kuat juga menjadi ciri khas planet ini, menjadikannya objek yang menarik untuk penelitian astronomi. Hai, aku planet Saturnus. Aku merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter, dan aku sering disebut sebagai planet cincin. Cincin yang menyetariku terbentuk dari partikel es dan batuan. Aku memiliki setidaknya 18 satelit yang diketahui, di mana satelit terbesarnya adalah Titan yang lebih besar dari planet Merkurius. Nah, dia adalah Uranus, planet terbesar ketiga di tata surya, dan ditemukan pertama kali dengan batuan teleskop. Uranus memiliki warna kehijauan yang khas disebabkan oleh kandungan gas metana di atmosfernya. Uranus merupakan planet gas raksasa yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, serta memiliki cincin tipis yang mengelilinginya. Keunikannya juga terletak pada sumbu rotasinya yang miring hampir sepenuhnya, membuat planet ini berputar di sisi. Dengan lebih dari 20 satelit yang diketahui, Uranus menawarkan berbagai fitur yang menarik untuk penelitian astronomi. Nah, dan dia planet Neptunus, teman aku yang paling jauh dari matahari. Neptunus memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bumi. Neptunus sebagian besar terdiri dari air, amonia, dan metana yang memberikan warna biru yang khas pada atmosfernya. Nama Neptunus diambil dari dewa laut dalam mitologi Romawi, mencerminkan sifat planet yang terkait dengan lautan dan elemen air. Nah, Tara akan lanjut pada pembahasan satelit alami. Satelit alami adalah benda langit yang terbentuk secara alami dan mengorbit pada planet. Bukan buatan manusia, namun secara alami. Contoh paling dekat adalah bulan yang mengelilingi bumi. Dalam tata surya, ada banyak sekali satelit alami yang mengorbit pada planet-planet besar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Bahkan, Jupiter sendiri memiliki lebih dari 90 satelit alami. Satelit-satelit ini terbentuk melalui dua cara.
Ada yang terbentuk bersamaan dengan planet dari gas dan debu yang mengelilingi planet tersebut. Ada juga yang berasal dari luar dan kemudian tertangkap oleh gravitasi planet dan saling tarik-menarik antar keduanya. Selain itu, satelit juga penting dalam ilmu antariksa dan navigasi. Dengan memahami pergerakan mereka, kita bisa merancang sistem komunikasi dan misi luar angkasa yang lebih presisi. Satelit alami bukan hanya objek yang mengorbit, tetapi juga menyimpan informasi penting tentang sejarah dan evolusi tata surya. Nah, benda luar angkasa lainnya yang tak kalah menarik adalah asteroid. Asteroid itu seperti potongan batu luar angkasa yang tersisa sejak awal pembentukan tata surya. Mereka bukan planet dan juga bintang, tapi mereka punya peran penting. Kebanyakan dari mereka berkumpul di sabuk asteroid, wilayah antara Mars dan Jupiter. Tapi hati-hati, beberapa dari mereka suka keluyuran dan bisa melintasi jalur planet lain, bahkan mendekati bumi. Ukuran asteroid beragam, ada yang kecil seperti bola, ada juga yang sebesar gunung. Mereka tidak bercahaya sendiri, tapi ketika dekat dengan planet, mereka bisa jadi objek penelitian yang sangat berharga. Meski tampak sepele, asteroid menyimpan banyak rahasia. Mereka adalah sisa sejarahku, jejak-jejak masa lalu dari saat tata surya ini baru terbentuk. Tahu tidak teman-teman, ada pertunjukan. Nah teman-teman, di sekelilingku banyak benda luar angkasa yang menarik. Dan kali ini aku ingin mengenalkan salah satu tamu istimewa yang sering mampir, komet. Komet adalah bola es dan debu yang datang dari pinggiran tata surya. Saat mereka mendekatiku, panas yang aku pancarkan membuat es mereka menguap dan membentuk ekor yang panjang dan bercahaya. Itulah mengapa komet sering disebut bintang berekor, meskipun sebenarnya mereka bukan bintang. Komet punya orbit yang sangat lonjong, jadi mereka hanya muncul sesekali dalam waktu yang lama. Tapi setiap kali mereka lewat, mereka selalu mencuri perhatian, menghiasi langit malam dengan keindahan yang sulit dilupakan. Mereka mungkin kecil dibandingkan planet-planet, tapi komet menyimpan banyak rahasia tentang asal-usul tata surya ini. Tahu tidak teman-teman, ada pertunjukan paling menakjubkan yang bisa kalian lihat dari bumi. Namanya meteor. Meteor sebenarnya berasal dari meteoroid, yaitu batu atau debu kecil yang melayang di angkasa. Tapi ketika mereka masuk ke atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi, mereka terbakar karena gesekan udara. Dan saat itulah kalian melihat meteor, atau sering disebut juga dengan bintang jatuh. Jangan salah, mereka bukan bintang, tapi cahaya yang muncul saat meteorit terbakar. Kadang kalau meteornya cukup besar dan tidak habis terbakar, sisanya bisa sampai ke permukaan bumi. Nah, itu yang disebut dengan meteorit. Meski kecil, meteor bisa menciptakan momen yang luar biasa. Sekejap cahaya di langit malam, siapapun berhenti dan terpukau. Teman-teman, meski cahayaku kuat, kadang-kadang aku bisa tertutup. Itulah yang kalian sebut sebagai gerhana. Nah, sekarang aku akan menjelaskan apa itu gerhana. Gerhana terjadi saat posisi bumi, bulan, dan aku berada dalam satu garis lurus sempurna. Ada dua jenis gerhana yang paling dikenal, gerhana matahari dan gerhana bulan. Saat gerhana matahari, bulan lewat di antara aku dan bumi. Lalu bayangannya menutupi sebagian atau seluruh sinarku. Untuk sesaat, siang jadi gelap. Menakjubkan bukan? Sedangkan saat gerhana bulan, bumi berada di antara aku dan bulan. Cahayaku yang seharusnya sampai ke bulan justru terhalang oleh bumi, dan bulan pun tampak gelap atau kemerahan di langit malam. Gerhana adalah momen langka perpaduan sempurna antara posisi dan waktu. Meski hanya sebentar, dia selalu berhasil membuat mata menatap ke langit.